Dan di sini jadi faidah. Sepakat ahlul lughah bahwa syibhul jumlah atau jar wa majrur, syibhul jumlah baik jar wa majrur ataupun dzarf zaman ataupun makan, la buddalaha minat ta'alluq. Maka dia itu harus menggantung. Maka oleh sebab itu jika dia tidak menjadi khobar, apa saja yang berbentuk harfu jar, maka dia itu akan ta'alluq dengan fi'il yang datang sebelumnya. Muta'alliq bi fi'lin madhi atau al-mudhari' yang sebelumnya. Maka karena jar wa majrur itu tidak memberikan faidah yang banyak, sehingga dia selalu bergantung kepada fi'il ataupun kepada al-khobar jika dia dijadikan sebagai syibhul jumlah muta'alliq bi khobar mahdhuf. Maka dari sini kita mengetahui hakikat dari i'rab jar wa majrur sebagai khobar yang menjadi khobar bukan jar majrur, dan dzarf zaman ataupun makan yang menjadi khobar bukan dzarf tersebut. Namun apa yang menjadi keduanya adalah ta'alluq, maka dia muta'alliq. Maka ini pembahasan dari contoh ar-rajulu fi as-sayyarati. Maka seperti ini keadaannya. Kita berikan contoh yang lain. Misalnya dzarf. Wa raqbu asfala minkum. Maka telah kita lewati di sini dari contoh dzarf. Maka ar-raqbu mubtada marfu. Khalas, selesai. Baqiya ainal khabar. Asfala dzarfu makan mansub. Dan alamatun nasbihi al-fathah adh-dhahirah ala akhirih. Maka i'rabnya asfala setelah kita mengetahui dia mansub wa huwa mudhaf wa minkum mudhafun ilaih, maka asfala muta'alliq bi mahdhuf khobar lil mubtada. Maka asfala yang merupakan mudhaf dan minkum mudhafun ilaih muta'alliq bi mahdhuf, dia bergantung kepada mahdhuf, khobar yang mahdhuf, takdirnya kainun ataupun mustaqarrun. Sehingga kita i'rab wasibhul jumlah asfala minkum dari dzarf yang mudhaf dengan mudhaf ilaih muta'alliq bi mahdhuf khobar al mubtada takdiruhu kainun au mustaqarrun. Maka sama di sini. Takdirnya adalah ar-raqbu mustaqarrun asfala minkum. Ar-raqbu kainun asfala minkum. Namun wajib dihapus kedudukan dari khobarnya ini. Maka ini yang diinginkan dengan dzarfu makan mansub wa alamatun nasbi al-fathah dhahirah ala akhirih, dan adzarfu muta'alliq bi mahdhuf khobar mubtada takdiruhu kainun au mustaqirrun. Maka ini adalah perkara yang sangat penting, karena syibhul jumlah tidak menjadi kuat dalam keadaan khobar, maka dia marfu dengan khobar, dan khobarnya di sini dalam keadaan mahdhuf, tersembunyi. Kemudian berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wala yukhbiru bi dzarfi zaman anidat fala yuqalu zaidun al-yawma wa inama yukhbiru bihi anil ma'ani nahu as-saumul yawma wa safaru gada wa qauluhum al-lailatu al-hilal muawwal. Maknanya di saat kita menjadikan khobar itu sebagai dzarf baik zaman
maka tidak boleh mubtada'nya berbicara tentang zat. Makna zat adalah nama seseorang. Kenapa? Karena tidak akan menjadikan makna. Contohnya di sini Zaidun al-yauma. Maka Zaidun mubtada, al-yauma madza? Dzarf zaman. Maka di sini i'rabnya misalnya pingin seperti yang sebelumnya. Al-yauma dzarf zaman, mansub ala dzarfiyah. Kemudian dikatakan wa huwa muta'alliq bi khabar mahdhuf taqdiruhu kainun ay kainun al-yauma au mustaqirrun al-yauma. Maka Zaidun mustaqirrun au Zaidun kainun al-yauma, maka ini bukan perkara yang baik di dalam permasalahan i'rab dan juga makna. Tidak ada makna yang jelas Zaidun hari ini. Namun disebutkan wa inna ma yukhbiru anil ma'ani, maknanya selain dari zat. Seperti as-saumu al-yauma. Maka as-saumu al-yauma bisa dikatakan mubtada dan khobar dan maknanya jelas. As-saumu mubtada, al-yauma dzarf zaman mansub bi dzarfiyah wa hada bidun ila mudhaf ilaih li'annahu mawjud alif lam wa huwa ma'rifah. As-saumu al-yauma, maka puasa dalam keadaan hari ini. Maka di sini mempunyai makna. As-saumu kainun al-yauma, maka puasa menjadi pada hari ini. Maka itu takdirnya. Seperti was-safaru gadan. Begitupun as-safar bukan dari nama dat. As-safaru gadan. Kemudian berpindah kepada permasalahan apakah boleh satu mubtada mempunyai banyak dari khobar. Satu mubtada yang awal jumlah, kemudian di belakangnya banyak dari khobar-khobar yang lain. Jawabnya na'am. Wa yajuz ta'addadu al-khobar. Nahu Zaidun katibun wa syairun. Maka di sini contohnya Zaidun dia mubtada. Maka khabarnya apa? Katibun dia penulis. Wa syairun dia penyair. Maka penulis dan penyair di sini keduanya marfu dan keduanya memberikan faidah khabar dari Zaid. Zaidun katibun dan Zaidun syairun. Maka di sini semuanya menjadi khobar. Katibun khobar pertama dan syairun khobar kedua. Dan contohnya dari Al-Quran, penulis memberikan contoh dengan ucapan Allah Jalla wa'ala, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Maka wa huwa, waw di sini waw istinafiyah di awal jumlah, huwa mubtada. Lalu mana khobarnya? Huwa al-ghafur. Maka ini khobar yang pertama. Marfu wa alamat rafihi bi dhammah dhahirah. Al-wadud khobar yang kedua. Dzul arsy khobar yang ketiga. Al-majidu khobar yang keempat. Maka al-ghafuru, al-wadudu, dzul arsy, al-majidi semuanya marfu. Adapun dzul arsy marfu bimada? Bil wawi li'annahu min asma'il khamsah. Seperti dzu malin, dzul arsy, dzu ilmin. Al-majidu juga marfu
sama seperti al-wadudu, al-ghafuru. Semuanya tanpa harf atf. Bukan al-ghafuru wal wadudu, tetapi dia memang khobar. Maka di sini ada 4 khobar. Maka oleh sebab itu disebutkan oleh para ulama ahli nahwi bahwa hadhil ayat ini dijadikan pendalilan tentang bolehnya ta'addud al-khobar. Pendalilan tentang bolehnya khobar menjadi banyak. Maka di sini al-ghafur khobar. Afwan. Al-ghafuru khobar, wal wadud al-khobar, wadul arsi khobar, wal majid khobar. Lalu kalau fa'alun lima yurid, maka fa'alun dia khobar dari mubtada yang lain lagi. Mahdhuf takdiruhu huwa. Huwa fa'alun lima yurid. Maka fa'alun di sini sudah selesai, bukan khobar dari huwa, tapi khobar yang baru. Huwa fa'alun lima yurid. Maka inilah pembahasan kita di Lughatil Arabiyah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.